Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 audit keuangan sektor komersil yang terdiri dari Ivan Mahadika Putra absen 8, Muhammad Senjaya Putra absen 12, Rifki Rifnatu Solihah absen 23, Safira Yasmin absen 25. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan modal saham dan laba ditahan, yaitu tugas 11 pada buku Fauziah. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengawasan intern. Untuk pengawasan intern, kuesioner pengendalian intern ini dibuat oleh Jatmiko. Sebelum melaksanakan tugas nomor 11 ini, saudara harus selalu mengingat 6 karakteristik pokok pengawasan intern, yaitu pemisahan fungsi, karyawan yang cakap, pelaksanaan transaksi, otorisasi, pencatatan dan pembandingan, kemudian tentukan kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Di sini sudah disediakan kuesioner pengawasan intern modal saham dan laba ditahan. Terdapat 7 pertanyaan, di mana apakah perusahaan memiliki karyawan yang independen dalam menangani pendaftaran dan transfer saham? Di sini dicentang tidak. Kemudian apakah perusahaan memiliki karyawan yang khusus menangani pembagian dividen? Di sini juga tidak. Untuk sertifikat saham yang tidak beredar berada di bawah pengawasan karyawan khusus, ya. Apakah sertifikat saham bernomor urut tercetak? Ya. Apakah saham dibatalkan, disimpan di tempat khusus, misalnya buku sertifikat saham? Ya. Apakah perusahaan menyelenggarakan buku pembantu pemegang saham? Ya. Dan apakah buku sertifikat saham dan buku pembantu pemegang saham direkonsiliasi secara periodik? Tidak. Jadi dari sini kelompok kami menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan. Langsung saja. Yang pertama yaitu kekuatan-kekuatan pengendalian intern. Di sini kami mengambil dari pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 6. Karena berdasarkan kuesioner ini, pertanyaan 3, 4, 5, dan 6 yaitu dicentang ya. Untuk pertanyaan 3, apakah sertifikat saham yang tidak beredar berada di bawah pengawasan karyawan khusus? Untuk pertanyaan nomor 3 ini, jenis aktivitas pengendaliannya yaitu pemisahan fungsi dan pengendalian fisik. Karena terdapat karyawan khusus yang tidak. Selanjutnya itu untuk pengujian substantif yang dapat ditempuh. Yang pertama inquiries tertulis atau kuesioner. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini dilakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen sertifikat saham yang tidak beredar. Apakah benar ada dalam pengawasan atau disimpan oleh karyawan khusus? Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, apakah sertifikat saham bernomor urut tercetak? Jenis aktivitas pengendalian pada pertanyaan nomor 4 ini yaitu pencatatan, di mana pre-numbered atau sertifikat saham bernomor urut tercetak. Untuk pengujian substantif yang dapat ditempuh atau dilakukan yaitu yang pertama inquiries tertulis atau kuesioner, yang kedua yaitu inspeksi melakukan pemeriksaan atas dokumen sertifikat saham, yaitu apakah sertifikat saham yang diterbitkan telah bernomor urut tercetak. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, apakah saham yang dibatalkan disimpan di tempat khusus, misalnya buku sertifikat saham? Tadi di kuesioner jawab ya. Yang kelima, untuk pengendalian aktivitas pengendaliannya yaitu pengendalian fisik atau otorisasi. Sedangkan untuk pengujian substantif yang dapat ditempuh yaitu yang pertama inquiries tertulis atau kuesioner dan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen sertifikat saham yang dibatalkan, apakah sudah tersimpan di dalam buku sertifikat saham. Dan untuk pertanyaan yang keenam, apakah perusahaan menyelenggarakan buku pembantu pemegang saham? Di sini jenis pengendaliannya yaitu pencatatan. Dan untuk pengujian substantifnya, yang pertama inquiries tertulis atau kuesioner, dan yang kedua inspeksi dengan melakukan pemeriksaan dokumen berupa buku pembantu pemegang saham untuk memastikan apakah perusahaan benar menyelenggarakan buku pembantu pemegang saham. Selanjutnya, yaitu kelemahan-kelemahan pengendalian intern pada PT Aroma Wangi Sejati. Di sini kelemahan-kelemahannya kami mengambil dari pertanyaan 1, 2, dan 7 karena pada kuesioner 1, 2, dan 7 ini dicentang tidak, artinya tidak dilakukan.
Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan memiliki karyawan yang independen dalam menangani pendaftaran dan transfer saham? Jenis aktivitas pengendalian di sini yaitu pemisahan tugas dan fungsi. Nah, kesalahan yang dapat terjadi, terdapat penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tidak ada karyawan independen yang melakukan pengendalian atas pencatatan saham oleh perusahaan, yaitu karyawan yang bertugas untuk memastikan bahwa saham yang diterbitkan sudah sesuai dengan modal saham dalam akta perusahaan dan otorisasi dewan direksi. Sedangkan untuk pengujian substantif yang dapat ditempuh yaitu inquiries tertulis atau kuesioner dan inspeksi dokumen pendaftaran dan transfer saham. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah perusahaan memiliki karyawan yang khusus menangani pembagian dividen? Nah, di sini jenis pengendalian aktivitasnya yaitu pemisahan tugas dan fungsi. Sedangkan untuk kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu terdapat kesalahan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya karyawan khusus yang dinilai mampu menangani pembagian dividen perusahaan. Sedangkan untuk pengujian substantif yang dapat ditempuh, yaitu inquiry tertulis atau kuesioner dan inspeksi dokumen transaksi dividen dengan catatan yang sudah dibuat. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah buku sertifikat saham dan buku pembantu pemegang saham direkonsiliasi secara periodik? Untuk jenis aktivitas pengendaliannya yaitu pemeriksaan independen, sedangkan untuk kemungkinan kesalahan dapat terjadi yaitu terdapat ketidaksesuaian dan ketidakakuratan saldo saham pada buku sertifikat modal saham dan saldo dalam buku besar umum. Jumlah saham yang beredar bisa lebih dari yang seharusnya. Sedangkan untuk pengujiannya yaitu yang pertama inquiries tertulis atau kuesioner, tracing atau vouching jurnal dan atau dokumen, dan rekonsiliasi dengan buku pembantu dan rekening kontrol. Selanjutnya yaitu terkait dengan prosedur pemeriksaan akan dijelaskan oleh saudara Kiki. Ya, berikutnya yaitu mengenai prosedur pemeriksaan substantif atas modal saham dan laba ditahan. Dapat dilihat untuk yang sebelah kiri terdapat 13 prosedur pemeriksaan. Dan untuk yang sebelah kanan terdapat informasi dan tugas mahasiswa. Pada informasi dan tugas mahasiswa, terdapat instruksi yang harus dilakukan mahasiswa, yaitu menyelesaikan kertas kerja yang sama untuk tahun ini sesuai dengan format kertas kerja J1 yang berisi analisis rekening modal saham dan rekening lain yang terkait. Dan format K1 yang berisi analisis terhadap rekening laba ditahan. Nah, pada informasi yang ada, yaitu PT Aroma Wangi Sejati didirikan pada tahun 1999. Perusahaan memiliki modal berupa 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar 200.000. Nah, ini terdapat kesalahan ketik, ya harusnya modal sahamnya 20.000 lembar saham. Pada tanggal 1 Januari 2013, dari 20.000 lembar saham terdapat 9.250 lembar diantaranya terjual dan beredar. Selama tahun 2013 tidak ada tambahan saham yang beredar dan kita bisa melakukan verifikasi terhadap informasi ini melalui pemeriksaan terhadap notulen rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan, buku sertifikat saham, buku pembantu pemegang saham, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kemudian atas informasi yang ada, untuk yang sebelah kiri ini, mohon maaf, atas informasi yang ada, kita bisa lihat ke kertas kerja J1. Naik, Mas. Nah, untuk kertas kerja J1, bisa kita lihat ini yang sebelah kiri merupakan kertas kerja modal saham dan agio saham untuk tahun 2012. Nah, untuk tahun 2012 ini, modal saham yang ada saldonya yaitu sebesar 185 miliar, dan untuk agio saham terdapat
11.654.000. Nah, kemudian kelompok kami membuat kertas kerja sesuai dengan forma J1 untuk tahun 2013, yaitu yang sebelah kanan ini, yaitu modal saham dan agio saham tahun 2013 dapat kita lihat. Sebelumnya terdapat statement bahwasannya untuk tahun 2013 tidak ada transaksi yang berhubungan dengan modal saham dan agio saham. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini modal saham dan agio sahamnya tidak berubah ya. Jadi untuk modal saham jumlahnya tetap yaitu 188 miliar dan untuk agio sahamnya yaitu 11.654.000. Nah, berikutnya untuk kertas kerja K1 akan dijelaskan oleh Mbak Yasmin. Selanjutnya kita akan membahas kertas K1 itu di K1 ini akan mengetahui saldo laba ditahan. Untuk saldo untuk format yang tahun 2013 itu kami mengikuti format yang tahun 2012 sehingga kelihatannya seperti ini. Saldo awalnya didapat dari neraca senilai 1.099.000.000 di bawah. Ya, senilai 1.099.449.400. Kemudian tadi dikurangi dividennya 31.450.000. Nah, ya. Kemudian dapat setelah itu dikurangin dapat 1.067.999.400. Kemudian ditambah dengan laba bersih sehingga di laba bersih senilai 379.660.000 sehingga didapat saldo laba ditahan sebelum penyesuaian 1.447.659.400. Nah, terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Mas Ivan di slide selanjutnya. Sehingga total yang telah kami hitung untuk penyesuaian ini senilai 23.985.210. Kemudian nilai ini tuh dikurangin dari laba ditahan sebelum penyesuaian sehingga saldo laba ditahan setelah penyesuaian itu 1.423.074.190. Nah, pada kasus ini di bawah itu ada keterangan, di bawahnya lagi ada keterangan ada statement yang menyatakan menyetujui pembatasan laba ditahan untuk membayar untung wesel jangka panjang sebesar 950 juta. Sehingga kita harus mengurangkan dari laba ditahan setelah penyesuaian. Jadi 1.423.000.000 ini dikurangi dengan 950 juta akan menghasilkan saldo laba ditahan setelah reklasifikasi. Untuk pencadangan laba ditahan ini setelah reklasifikasi itu dibuat jurnal reklasifikasi di bawah senilai dengan jurnal laba ditahan pada pencadangan laba senilai 950 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ivan tentang rincian dari jurnal penyesuaiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang usulan jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya sudah memberi tanda yaitu positif. Positif itu maksudnya di sini menambah net income atau return earning, dan negatif yaitu mengurangi net income atau return earning. Nah, di sini juga ada warna biru atau warna oranye. Nah, itu sama, yang di warna biru itu menunjukkan pertambahan di net income dan warna oranye
menunjukkan pengurangan di net income. Nah, untuk jurnal yang pertama adalah cadangan kerugian piutang pada kerugian piutang. Nah, di sini untuk jurnal ini sama halnya seperti dengan jurnal bad debt expense, di mana bad debt expense itu terletak di kredit sehingga menambah jumlah net income atau return earning. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu di return dan potongan penjualan pada piutang dagang sebesar 3.496.000. Nah, di sini return dan potongan penjualan akan menyebabkan pengurangan di net income. Nah, selanjutnya untuk penjualan pada piutang dagang sebesar 2.160.000 dan akun receivable Wangi Pharma pada akun receivable Fajar Futura. Nah, untuk di jurnal ini yang berpengaruh terhadap net income yaitu di jurnal penjualan pada piutang dagang. Nah, untuk jurnal akun receivable tidak mempengaruhi net income. Nah, selanjutnya jurnal HPP persediaan barang dagang beban servis gas pada utang dagang. Nah, di sini yang mempengaruhi jumlah net income adalah HPP dan beban servis gas. Selanjutnya untuk jurnal Bank Ganesha dan utang dagang sebesar 7.760.000 ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap net income karena tidak masuk dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya di jurnal beban gaji dan upah, beban PPh karyawan pada utang gaji dan upah, utang PPh karyawan. Nah, ini sama dengan sebelumnya yaitu beban di debit sehingga menyebabkan berkurangnya net income. Selanjutnya untuk jurnal iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 30.600.000. Nah, di sini beban iklannya berada di kredit sehingga menyebabkan kenaikan pada net income. Nah, sama halnya dengan beban dibayar di muka pada beban peralatan sebesar 17.800.000 dan beban dibayar di muka pada beban persediaan sebesar 14.800.000. Nah, selanjutnya untuk jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 47.000. Nah, di sini beban depresiasi mengurangi jumlah net income sehingga total jurnal penyesuaiannya sebesar 276.066.790. Nah, sehingga untuk pengurangan income totalnya menjadi 111.538 dan jumlah penambah income-nya menjadi 87.552.760. Nah, di sini kita mendapatkan nilai penyesuaiannya yaitu penambah income dikurang pengurangan income menjadi minus 23.985.210. Nah, untuk jumlah penyesuaian ini sama halnya dengan di sheet yang K1. Nah, penyesuaian dari hasil pemeriksaan sebesar 23 dikurang 23.985.210. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah jurnal dari pembatasan laba ditahan untuk pembayaran utang hasil jangka panjang. Nah, jurnalnya yaitu laba ditahan pada pencadangan laba ditahan sebesar 950 juta. Nah, hal ini angka ini terdapat pada di K1 juga sesuai dengan deskripsi di bawah, ya, yaitu yang menyetujui pembatasan laba ditahan untuk pembayaran utang hasil jangka panjang sebesar 950 juta. Terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.